Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan setelah kita berlibur beberapa hari ini ya, kurang lebih 3 hari kemarin aku libur karena kemarin ada Idul Adha ya. Jadi aku nggak kemana-mana. Dan pada video kali ini aku akan kembali ke Jakarta dari Malang, tapi tidak langsung ke Jakarta karena lagi-lagi aku nggak enak ya kalau bikin video lagi-lagi Malang Jakarta, Jakarta Malang gitu kan. Jadi dari Malang ini aku mau ke Jogja dulu dan besok pagi kita akan lanjutkan dari Jogja ke Jakarta naik bus yang aku sebenarnya penasaran banget sama bus ini karena kalau aku lihat-lihat bus ini, kalau kita lihat sekilas gitu sepertinya bisnya bagus, pelayanannya oke, tapi kalau kita lihat di salah satu aplikasi online travel agent, ini ratingnya di bawah 3. Ratingnya tuh kalau nggak salah 2,7 atau 2,5 gitu ya. Pokoknya merah lah ratingnya. Jadi aku penasaran nih, ingin mencoba bus ini dari Jogja menuju ke Jakarta. Nah, itu adalah perjalanan kita atau video kita selanjutnya. Tapi untuk menuju ke Jogja, malam hari ini aku akan berangkat dari Malang menuju ke Surabaya dulu. Dari Surabaya seperti biasa baru kita menuju ke Jogja. Malam ini aku mau mencoba bus terbaru dari Sugeng Rahayu yang baru saja beroperasi dari tanggal 15 kemarin. Jadi sekarang itu tanggal 18 kalau nggak salah ini ya. Aku nggak pegang jam lagi. Aku tuh nggak hafal tanggalan dan hari teman-teman, jujur aja. Jadi kita akan mencoba bus Sugeng Rahayu yang baru beroperasi kemarin tanggal 15. Jadi baru 3 hari ini berjalan ya. Rutenya itu dari Surabaya, Jogja, Purwokerto. Tapi nanti kita naiknya dari Surabaya ke Jogja. Kita akan naik bus pemberangkatan pagi dari Jakarta, yaitu jam 6:45 dari Terminal Giwangan, Jogja. Jadi nonstop ya, tidak ada istirahat dari Surabaya ke Jogja. Mungkin di Jogja kita bisa istirahat 1 jam, 2 jam mungkin ya paling lama. Setelah itu langsung berangkat ke Jakarta, karena aku sangat penasaran dengan bus itu, kenapa ratingnya kok bisa sekecil itu gitu loh di salah satu online travel agent. Sampai Jakarta nanti aku akan membuat podcast lagi bersama Habib, karena kemarin kita sempat bikin podcast, ternyata viewsnya dikit banget, cuma sekitar 25.000 kalau nggak salah ya saat video ini dibuat. Kenapa bisa dikit sekali? Karena pertama itu audionya kita sangat bermasalah teman-teman. Jadi kita mau merevisi lokasi pembuatannya dan juga alat-alat yang kita pakai, bagaimana bisa meredam suara mesin bus sehingga suaranya bisa clear. Karena buat teman-teman yang belum tahu, YouTube ini dia itu ngebaca suara atau audio teman-teman. Jadi YouTube ini tidak peduli seberapa bagus kualitas videonya, tapi YouTube sangat peduli seberapa bagus suara yang dihasilkan dari videonya. Makanya audio atau suara itu adalah hal yang sangat penting bagi kita para konten kreator di YouTube gitu loh. Makanya kemarin kenapa viewsnya bisa sedikit, karena YouTube tidak merekomendasikan video itu ke orang banyak karena audionya bener-bener itu suara kita ngomong ketutup dengan suara raungan mesinnya. Makanya videonya itu memiliki audio yang sangat minim dan akhirnya tidak direkomendasikan oleh YouTube, tidak disebarkan oleh YouTube ke orang-orang. Jadi itulah salah satu hal yang sangat penting kalau kita menjadi konten kreator di YouTube adalah audionya. Karena audio itu didengar oleh YouTube pada saat proses kita upload video, YouTube memproses audionya, mendengarkan apakah ada copyright, apakah ada lagu yang masuk di situ, bagaimana suaranya bagus atau tidak. Kalau suaranya bagus, video kita bisa direkomendasikan ke orang. Kalau suaranya tidak bagus, video kita di-keep oleh YouTube dan tidak direkomendasikan oleh orang dengan resiko yaitu adalah viewsnya bakal sedikit sekali. Makanya kemarin tuh pas kita podcast sama Habib itu viewsnya dikit banget. Tidak seperti video Mas Arkan pada umumnya ya. Jadi kita mau membuat formula yang lebih baik untuk podcast bersama Habib nantinya gitu. Jadi ini berangkat ke Jakarta untuk kita mau bikin konten bersama Habib lagi gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah kenapa konten kreator itu harus memiliki audio yang bagus, karena audio itu sangat penting
di algoritma YouTube mungkin sudah sekitar 3 tahun ke belakang, karena kalau audionya tidak bagus, itu YouTube tidak merekomendasikan ke orang banyak. Aku dapat ilmu itu dari mana? Dari channelnya Den JC. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang lagi mau mulai ngerintis channel YouTube, baru bikin konten YouTube, banyak-banyak belajar deh di channelnya Bang Den JC. Karena ya bisa aku bilang Den JC itu adalah salah satu guruku ya, tapi guru online ya. Kalau guru yang di real mungkin ada Mas Ridwan Hanif, ada Om Fitra, ada Om Mobi, itu ya guru-guru yang di dunia konten kreator. Tapi kalau guru-guru online yang ngajarin aku online itu salah satunya adalah Bang Den JC, karena videonya benar-benar insightful banget dan kontennya tuh bener-bener terarah semua. Teman-teman kalau mau nyari apapun di situ tentang dunia YouTube itu pasti akan nemu. Bagaimana copyright, bagaimana cara YouTube merekomendasikan video kita, bagaimana cara nulis deskripsi, bagaimana cara kita ngomong di video supaya video itu didengar oleh YouTube, audio dari video itu didengar oleh YouTube dan YouTube mau merekomendasikan video itu, bagaimana cara isi tag-nya supaya judul, deskripsi, dan tag itu nyambung semua. Pokoknya banyak banget hal yang kita bisa dapatkan dari channel Den JC itu. Jadi aku belum pernah bilang ya soal ini, tapi ya ini aku share ke kalian bagaimana caranya channel Mas Arkan itu bisa videonya tuh direkomendasikan oleh YouTube. Salah satunya karena aku belajar dari channelnya Bang Den JC itu. Oke, kalau begitu sekarang mau siap-siap kita akan berangkat menuju ke Surabaya. Dari Malang ke Surabaya paling nanti naik bus seadanya aja di Terminal Arjosari. Setelah itu dari Surabaya kita akan nunggu jadwal keberangkatan dari bus Sugeng Rahayu terbaru yang memakai bodi SR3 Discovery. Terus ya udah, perjalanan Surabaya Jogja mungkin sekitar 8 jam, 7 jam 8 jam ya kalau malam ya. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai, dan aku mau siap-siap dulu karena di Jakarta lumayan lama. Dan nanti kita lanjut lagi kalau sudah di Terminal Arjosari Malang. Oke? Jam setengah 7 malam, kita sudah tiba di Terminal Arjosari Malang, dan seperti biasa aku bawa motor, parkir di seberang, namanya tempat parkir itu Barokah. Dan sekarang kita langsung aja yuk menuju ke Surabaya, naik bus yang ada aja di depan deh, karena nggak usah milih-milih. Jadi kenapa aku jam segini udah jalan ke terminal, karena aku ada lihat satu video kemarin, lihat satu video di YouTube, lupa aku channel apa, Bus Jatim Official kalau nggak salah. Itu bus Sugeng Rahayu yang baru, pemberangkatannya jam setengah 8 dari Terminal Bungurasi. Jadi kita harus berangkat sekarang kalau mau dapat unit itu. Yuk, sekarang kita langsung aja naik bus dari Malang ke Surabaya. Jadi beginilah kondisi di Terminal Arjosari hari ini. Ini ramai banget sih jam segini, kayak gini ya. Karena sekarang masih suasana Lebaran Haji ya, Idul Adha. Jadi ramai sekali tuh. Ini bus-bus sampai numpuk begini yang ke Surabaya. Ya, jadi kita langsung naik aja. Kita lihat dulu paling depan ya. Nah, jadi di sini ada Laksana Anda, terus ada itu di depan Laju ya, kalau nggak salah. Iya, itu ke Jember, ini ke Surabaya. Tapi kayak kita naik yang belakang aja, itu di belakang ada Restu. Kok penumpangnya rame ya dari situ. Belakangnya ada Restu lagi, jadi ada 2 Restu di sini. Kita naik yang antara ini aja ya. Yang ini kayaknya penumpangnya udah rame banget nih. Tuh. Udah rame sekali penumpangnya ini. Kita yang belakang aja deh. Oke, jadi kita naik yang ini saja. Via Karanglo. Oke, jadi kita naik yang Restu Patas ya. Patas ini dia konfigurasi kursinya 2-2. Seperti ini untuk kursinya, ada pandanya.
Terus ada skatnya. Mungkin smoking area ya. Oh enggak, deh bukan. Ada tulisan dilarang merokok. Penumpangnya sudah ramai. Tuh. Terus bisnya ini enak sekali. Masih wangi. Dia banyak pengharum ruangannya ya. Terus ada CCTV juga. Enak bisnya. Sampai di Grab Lounge Medaeng, dan seperti biasa ini macet sekali. Mungkin sudah 15 menitan kita di jalan Medaeng ini. Ini banyak penumpang yang turun di sini. Jadi bisa dibilang 50% penumpang kalau naik bus Malang Surabaya itu turunnya di sini loh teman-teman. Di Grab Lounge Medaeng. Karena kalau mau pesan ojek online atau taksi online tuh dari sini titiknya, dan ini macet banget. Oke, tepat pukul 8 malam, ini kita sudah tiba di Terminal Bungurasih. Dan ini kalau biasanya, kalau teman-teman udah sering nonton video Mas Arkan di Terminal Bungurasih, biasanya kalau aku turun dari bus itu lewat bagian dalam ya, lewat bangunan utama atau lobi utama. Tapi aku mau ajak teman-teman untuk muter lewat bagian ya seperti jalurnya bis, dan kita lihat apakah ada keramaian. Karena kemarin waktu H-1 Idul Adha itu rame banget orang-orang yang rebutan naik ke bis di sana. Yuk, sekarang kita lihat ke sana yuk. Apakah ada kepadatan juga hari ini? Karena hari ini kan tanggal 18 itu bisa dibilang puncak arus balik. Oh, kalau arus balik berarti dari kota ininya ya, misal dari Nganjuk ke Surabaya, dari Madiun ke Surabaya gitu ya. Kalau dari Surabaya ke kota lain seharusnya enggak ya. Ayo coba kita lihat ya. Jadi dari ini tempat ngedrop di Terminal Bungurasih. Kita ke arah sini, ke arah bisnya jalan. Ini nanti dari sini muter tembusannya ke sini, baru ke shelter keberangkatan. Ya, kita jalan kaki. Nah, di sini tuh kayak ada material-material gitu, teman-teman. Ini di kamera terang banget ya. Nah, terus ada bus-bus parkir juga. Ini ada bus ke Semarang ya, Indonesia sama Jaya Utama. Ini parkir di sini. Biasanya juga kalau sore atau siang di sini ada Sinar Jaya juga yang parkir. Nah, itu kayak masih ada Sinar Jaya tuh. Tuh Sinar Jaya, Jetbus 5. Nah, itu. Ternyata sudah sepi, teman-teman. Kemarin di sini ini rame banget. Udah kayak lautan manusia gitu di sini. H-1 Idul Adha, tapi sekarang H+1 Idul Adha di sini sepi sekali. Oke, yuk sekarang kita langsung menuju ke shelter keberangkatannya. Kita lihat jam 8:03 sudah ada belum ya bus yang akan kita naiki dari Surabaya ke Jogja. Let's go. Teman-teman, sekarang jam 8:03, bus yang kita mau naiki dari Surabaya menuju ke Jogja sudah terparkir. Padahal kalau kita lihat jadwalnya 21:00. Jadi kita lihat sedikit bagaimana bus baru dari Sugeng Rahayu ini.
Let's go. Mari kita lihat bus yang akan kita naiki dari Surabaya menuju ke Purwokerto yang terparkir di jalur nomor 17 ini kalau nggak salah ya. Iya, itu jalur 16. Ini harusnya jalur 17, cuman papannya nggak ada di sini. Oke, jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku malam hari ini. Sekarang jam 20:11 menit, busnya sudah ada di shelter keberangkatan jalur nomor 17. Busnya seperti ini. Ini bus terbaru dari Sugeng Rahayu yang melayani kelas ekonomi. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisannya Ekonomi Surabaya, Solo, Jogja, Purwokerto. Jadi ada 2 keberangkatan dari Surabaya dan 2 keberangkatan dari Purwokerto. Dari Surabaya itu ini yang paling malam, yang jam 21.00 untuk yang bus baru ya. Ada yang sore. Nah, di sebelah kiri juga ini ada bus yang menuju ke Jogja aja ini kalau nggak salah. Mira dan Sugeng Rahayu yang ekonomi juga. Gitu. Terus bodinya seperti ini, liverynya sih yang bagus karena di sebelah kirinya dia ada logo Mercy-nya. Kita lihat dari sini ya, dari atas ya. Nih, ada logo Mercy-nya. Jadi bus ini dia menggunakan sasis Mercy 1623 air suspension. Kita bisa lihat dari atas ini. Nih, ada tulisannya Mercy OF 1623 air suspension. Jadi OF itu mesin depan, kalau OH mesin belakang. Konfigurasi kursinya masih sama. 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan karena dia melayani kelas ekonomi gitu. Bagian atasnya kayak gini. Nah, AC-nya di sini dan yang membedakan unit ini dengan unit Sugeng Rahayu sebelumnya adalah dia pintu tengah. Jadi depan sama tengah. Kalau yang biasanya ekonomi yang kita naikin kan dia pintu belakang ya. Tapi ini pintu tengah. Nah, gitu. Dan ini sudah ada beberapa penumpang yang masuk ke dalam. Terus untuk bagian karpetnya seperti biasa dia memakai karpet berwarna biru khas sekali dari Sugeng Rahayu atau Sumber Group ya. Tuh, karpetnya berwarna biru seperti itu. Tuh, atasnya dia warna putih, terus dari sini putih, terus gradasi ke warna biru sampai ke depan birunya. Gitu, teman-teman. Jadi ginilah bagian atasnya. Agak gelap ya di sini ya. Oke? Ya, sekarang kita lihat di bagian depan, tapi depan lagi rame banget tuh. Banyak anak-anak yang foto video lagi ngonten juga. Keren ya? Ini aku suka banget nih. Bus dengan logo sasisnya seperti ini itu menambah kesan mewah dari busnya. Nih, sama seperti ALS 388 kayak gini. Ada logo Mercy-nya. Sekarang kita lihat di bagian depan ya. Ini bagian depannya keren banget sih. Dia masih ada kayak gininya di atas, bertuliskan Sugeng Rahayu. Tuh. Terus juga kacanya dia kayak gini, wipernya dia di tengah kayak gini, kacanya double, tapi double-nya kanan kiri ya, bukan atas bawah. Dan lampunya dia sudah futuristik, ya sama seperti SR3 ya, sudah projector headlamp, udah full LED sampai ke fog lamp-nya. Tuh. Dan dia walaupun mesin depan, Mercy 1623 ini mesinnya halus sekali. Teman-teman mungkin bisa dengar ya suara mesinnya kalau pakai headset. Itu halus banget suara mesinnya. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Ini menarik banget sih. Sugeng Rahayu pakai kayak gini, Mercy 1623 air suspension. Nanti kita rasakan ya bagaimana rasanya naik bus ini. Aku sebenarnya udah pernah ya naik Mercy 1623 kayak gini. Bahkan dari Sumbar ke Jakarta waktu itu kita naik bus Pangeran. Bodinya sama, sasisnya sama. Terus bedanya nggak sejauh waktu itu dari Sumbar aja sih. Nanti kita lihat. Rutenya juga kita belum tahu. Dari mana naik tolnya, turun tolnya kita belum tahu. Dan ini sudah terparkir lagi. Sugeng Rahayu 7911. Nah ini nomornya. 7811 UO tuh. Aduh, ini kameranya agak kotor ini. Mohon maaf ya. Jadi ini berhenti di shelternya lama banget sih. Mungkin karena baru ya. Jadi agak di show off dulu biar orang-orang tahu kalau Sugeng ada bus barunya menuju ke Purwokerto. Karena yang ini udah 3 kali ganti nih di sebelah sini. Atau jam Purwokerto memang nggak serame yang Jogja, begitu ya. Jadi jalur 17 ini dia melayani rute Purwokerto, Tasikmalaya, Bandung. Gitu teman-teman. Kalau ini dia Solo Jogja jalur nomor 18. Nomor 19 ini Semarang, Cirebon. Begitu seterusnya sampai ke ujung sana. Tuh, ada Eka juga itu.
ke Bandung ya. Jadi seperti inilah situasi di Terminal Bungurasi. Ternyata hari ini terbilang sepi sekali sih terminal Bungurasi malam ini. Dan ini aku dapat cahaya lampu dari lampu DRL-nya bus Sugeng Rahayu. Itu benar-benar seterang itu lampunya. Luar biasa. Nah, barusan aku tanya lagi teman-teman, keberangkatan dari bus ini itu berubah lagi. Pertama waktu itu berangkat jam 21.20. Terus sekarang di jadwal yang pernah aku lihat di Instagram jadi 21.00. Malam ini berangkatnya jadi jam 20.45. Jadi mungkin pemberangkatannya jamnya masih menyesuaikan mungkin ya. Masih menyesuaikan waktu yang paling oke. Jadi saat video ini tayang, saat aku naikin jadwalnya dari Surabaya yang malam itu jam 20:45. Jadi masih ada waktu 20 menit lagi. Oke, yuk kita naik yuk. Oh, itu udah dimintain ongkosnya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam bisnya. Dan seperti inilah di bagian dalamnya. Enak sekali, bis baru. Terus seperti biasa ini kacanya ya, menarik sekali. Dan kita lihat di sini sudah banyak aksesorisnya. Tuh, ini ada TV-nya juga. Dan TV ini sebagai entertainment kita sepanjang perjalanan. Di atas ada boneka-boneka juga. Doraemon di mana-mana. Ini sepertinya kru atau drivernya suka Doraemon ya. Terus untuk dashboardnya seperti ini. Dan setirnya kayak gini. Masih setirnya standar ya. Semoga yang di bagian tengahnya yang ada logo Mercy nggak dilepas ya. Karena yang Hino itu biasanya dilepas di tengahnya. Dan klaksonnya kalau Mercy di sini. Ini nggak tahu ya, klaksonnya sudah diubah khas dari sumber atau masih standar. Terus tuas transmisi di sini. Dan seperti biasa di bagian tengahnya ini ada kursinya. Karena di bawah kursi ini adalah mesin dari bus ini. Terus kalau kita duduk di bagian depan seperti ini teman-teman. Ini posisinya lebih enak sih karena dia nggak mentok tuh. Jadi lega posisinya. Ini yang aku suka dari Sumber Group itu, walaupun dia ekonomi tapi posisi duduknya tuh enak. Terus seperti ini, karpetnya full berwarna biru semuanya, biru pokoknya. Sampai kursi-kursi biru dan di sini ada pegangannya. Pegangannya banyak teman-teman. Gitu. Di bagian atas seperti biasa ada ininya ya, apa namanya? Jam. Tuh, ada jamnya. Kalau Laksana berwarna merah. Tuh ada tanggal dan ada jam. Kemudian di bagian atasnya lagi ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya. Ini ada lampu-lampunya juga. Ini kayak legal light gitu ya. Kita coba ke area belakang. Jadi di belakangnya kayak gini ya. Tuh. Kursinya konfigurasinya 2, 3 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Dan kursinya ini menggunakan kursi buatan Rimba Kencana. Jadi pasti nyaman. Terus di belakangnya kayak ada satu step tangga naik gitu ya. Dan tentu saja tidak ada toiletnya karena ini kelasnya ekonomi. Jadi full semuanya bangku sampai ke bagian paling belakang. Kalau kita nengok ke atas kita akan mendapatkan louver AC. Louver AC-nya khas Discovery dan ini ada lampunya. Tuh, ada 2 lampu di kiri dan juga di kanan. Dan lampunya terang, sudah LED dia ya. Juga di sini ada USB slot. Nih ya, ada 2 USB slot. Tapi kok ini tutupnya nggak bisa ditutup ya. Oh, ini tutupnya kayak kebalik gitu nggak sih ini? Tuh, kebalik tutupnya. Jadi nggak bisa ditutup si USB slotnya. Oke. Jadi di sini untuk louver AC-nya ada USB slotnya, cakep. Dan kalau kita lihat ke depan lagi, ini pandangannya bener-bener enak sekali, luas sekali. Dan aku sudah bayar untuk tiketnya. Jadi kita sudah dimintain untuk bayar. Seperti ini tiketnya berwarna coklat. Dan tarifnya itu Rp99.000. Aku kasih 100.000, kembali 1.000. Jadi tarifnya Surabaya ke Jogja itu Rp99.000. Sama seperti bus Sugeng Rahayu Ekonomi yang lainnya. Dan ini sudah dicoret ya, dari Surabaya sampai ke Yogyakarta. Gitu, tiket Sugeng Rahayu yang ini berwarna coklat. Oh iya, di tiap bangkunya juga kita disediakan seat belt ya sekarang. Kalau yang lama kayaknya belum deh seingatku. Tapi kalau unit ini sudah ada seat beltnya.
di setiap kursinya. Jadi jangan lupa dipakai ya, tuh. Di setiap kursinya benar-benar ada seat beltnya. Gitu teman-teman. Jadi dipakai ya kalau lagi naik bus, seat beltnya buat menambah safety kita selama perjalanan. Dan sekarang sudah jam 21:31. Jadi masih ada tersisa waktu 14 menit lagi. Nah, ini Sugeng Rahayu yang ke Jogja sudah berangkat. Jadi di sebelah kiri kita di jalur nomor 18 itu sudah pergantian bus sudah 4 kali nih. Ini disusul lagi dengan bus Sugeng Rahayu lagi di belakangnya. Wow, dan kita belum berangkat ini ya. Nih, sekarang jam 20:38. Dan tepat pukul 20:45 ini kita akhirnya bergerak dari shelter keberangkatan jalur nomor 17 di Terminal Purabaya Bungurasih. Dan ini banyak yang ngerekam karena ini busnya masih fresh, masih baru teman-teman. Berarti ini jalan keempat kalinya sejak tanggal 15 kemarin. Wih, akhirnya kita merasakan bis baru. Dan bagaimana suspensinya nanti kita akan rasakan ya. Dan ini mesinnya bener-bener halus banget sih. Ya beginilah bus baru ya. Jadi enak sekali di bagian dalamnya, tapi tetap mendapatkan kesan klasik karena kacanya tuh dia dua kanan kiri gitu teman-teman. Jadi kita naik bus baru tapi tetap mendapatkan kesan klasiknya. Itu rasanya asik banget sih. Nah, ini ada nambah lagi penumpangnya yang naik dari sini. Luar biasa ya. Jadi kita berangkat dari terminal, dari shelter itu udah lumayan banyak penumpangnya. Udah di atas 10 lah penumpangnya. Terus juga kalau kita lihat ke arah driver, ini posisi driver mengemudikan itu posisinya enak banget loh. Tuh ya, posisinya enak banget. Dia nggak terlalu tinggi, jadi pas lah posisinya. Itu nyaman banget sih posisi kayak gitu. Jadi nggak pegel dan bikin betah nyetirnya. Terus perjalanan dari Surabaya menuju ke Jogja biasanya ya yang pernah aku naikin itu sekitar 8 jam teman-teman. Tapi nggak tahu nih kalau bus Purwokertoan harusnya lebih cepat dari 8 jam karena bus ini dia lumayan banyak lewat jalan tolnya. Makanya tertulis di kacanya tuh ya, via tol, karena ini emang banyak lewat tolnya. Nanti kita lihat deh masuk tol mana aja. Keluar dari terminal Bungurasih, ternyata ini kita langsung masuk ke jalan tol teman-teman. Wah, luar biasa banget ya. Ini bener-bener cepet banget sih. Kalau dari sini aja langsung masuk tol. Dan biasanya sih kalau aku pernah nonton video di YouTube bus Sugeng Rahayu yang Purwokerto, ini turunnya langsung di Beraan. Beraan itu tol ini ya, Kertosono ya. Jadi bener-bener mangkas waktunya tuh mungkin bisa hampir 1 jam sih. Wah, odometernya tertulis angka cantik tuh, 2222. Widih. Hampir jam 10 malam kita sudah sampai di Beraan dan ini ada tahu. Aduh, enak banget nih. Kebetulan banget lagi lapar. Kita beli tahu, ini harganya 25.000 saja. Lumayan lah kita mengganjal
lapar ya. Dan by the way ini kakinya bener-bener enak banget loh teman-teman. Kita bisa selonjoran begini loh. Tuh. Ini enak banget sih posisi kakinya. Kita berhenti agak lama di Braan karena tadi di depan kita persis itu ada bus Wonogirian. Jadi ini drivernya mengatur jarak dengan bus di depan ya. Jadi kita berhenti tadi kurang lebih sekitar 10 menit supaya ada jaga jarak dengan bis di depan kita gitu. Terus kalau dari Braan ini kalau kita belok kiri itu ke arah kota Kediri teman-teman gitu. Kalau mau Kediri ke arah sana tuh. Ya, jadi di Terminal Ngawi kita diberikan kesempatan untuk istirahat sebentar dan ke toilet karena busnya yang kita naikin tidak ada toiletnya ya. Nah, ini ketemu juga dengan Sugeng Rahayu. Ini dari Jogja menuju ke Surabaya. Wis. Setelah berhenti kurang lebih 10 menit, ini kita kembali melanjutkan perjalanan dari Ngawi. Ini kita sudah tidak masuk tol lagi sampai ke Jogja, teman-teman. Tapi ini terhitung cepet banget sih ya, karena tadi kita dari Surabaya sampai ke gerbang tol Bandar itu full tol dan itu benar-benar memangkas waktu yang cukup signifikan ya. 1 jam lah kita dipangkas waktunya di sana. Jadi sampai Ngawi ini termasuk cepat sekali.
Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam 3:15. Ini kita sudah tiba di Terminal Giwangan, Jogja. Jadi berapa jam perjalanan tuh kita tuh? Kita berangkat 20.45 sampai jam 3:15. 6 jam setengah ya? Bener nggak? 6 jam 30 menit. Luar biasa ya? Cepet loh. Karena biasanya kita berangkat dari Surabaya ke Jogja itu beberapa kali aku naik bus Sugeng Rahayu itu sekitar 8 jam. Tapi ini kita 6 jam 30 menit kah? Karena kalau bus Purwokerto itu dia lumayan banyak masuk jalan tolnya, jadi itu memangkas waktu banget. Makanya kita bisa finish 6 jam 30 menit saja waktu perjalanannya. Dan tentu saja perjalanan nyaman karena busnya baru, sudah air suspension juga. Dan seperti tadi aku bilang itu tempat duduknya jaraknya tuh luas banget dengan sekat yang ada di depanku itu, jadi enak sekali. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali nanti pagi ya, jam 6:45. Jadi masih ada waktu 3 jam 30 menit lagi sebelum kita berangkat ke Jakarta. Dan seperti biasa kalau di Giwangan ini kita bisa nunggunya di Masjid Al Hidayah nih, persis di depanku masjidnya. Tapi sebelumnya aku mau cari angkringan dulu, lapar sekali ya. Kita cari angkringan dulu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ikuti perjalananku kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Giwangan menuju ke Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Dadah.